Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Yohanes Den Alpasa dalam penyuluhan agama Kristen edisi 12 sampai 18 Maret 2023. Kali ini kita akan mencoba melihat cerita Abram yang kemudian menjadi Abraham yang kelaparan dan pergi ke Mesir. Kisah ini tercatat pada Kejadian 12 ayat 10 sampai dengan 20. Kisah singkatnya adalah sebagai berikut. Suatu ketika Abram mengalami kelaparan di tengah perantauannya. Abram merantau ke tanah Negeb. Kelaparan melanda begitu hebatnya. Abram harus mencari sumber pangan baru. Pangan begitu dibutuhkan. Ada banyak orang yang menjadi anggota keluarga Abram. Ternak, budak, sanak keluarga turut serta. Demi sebuah keselamatan, Abram terpaksa menyusun rencana. Ia ingin mengelabui orang Mesir. Selamat dari apa? Tentu saja dari ancaman pembunuhan. Orang Mesir akan terpesona dengan kecantikan Sarai, dan itu membahayakan Abram. Sebagai seorang suami dari istri yang cantik, Abram pasti akan dibunuh. Itu sangkaan dari Abram. Kalau sebagai adik atau saudaranya, maka tidak mungkin dibunuh. Demikianlah Sarai harus mengaku sebagai adiknya. Orang-orang Mesir percaya akan pengakuan Abram. Banyak orang memuji kecantikan Sarai, aparat Mesir, tentara, hingga orang-orang dalam istana memuji. Kemudian Sarai dibawa ke istana Firaun. Firaun ingin memperistrinya. Kebohongan tetap berlanjut hingga Abram mendapatkan banyak ternak, harta benda, dan budak. Hadiah-hadiah diperoleh Abram yang mengaku sebagai Sarai ini. Abram pun tidak mampu memberi penjelasan atau paling tidak memberi jawab kepada Firaun. Barangkali Abram juga takut. Oleh karena Firaun telah mengambil istri Abram, maka tulah ditimpakan kepada Mesir dan seluruh istananya. Hanya satu ayat saja yang menceritakan tulah itu, entah sakit penyakit, entah wabah, entah ada hama apa yang terjadi di Mesir. Namun yang jelas Firaun terpaksa memanggil Abram dan menegur Abram. Mengapa Abram tidak jujur dari awal? Tanya Firaun. Tindakannya merugikan Mesir. Lalu Abram disuruh pergi dari Mesir dengan membawa harta bendanya. Kebohongan-kebohongan di zaman sekarang ini banyak yang terungkap. Jadi pelaku investasi bodong sudah terungkap, skema Ponzi terungkap, skema penipuan berbasis IT, dan masih banyak pembohongan publik yang dilakukan untuk mengeruk untung pribadi. Semuanya dinyatakan bersalah dan dihukum. Anda berbohong, maka Anda harus bertanggung jawab atas kebohongan Anda. Seorang saksi akan menjadi tersangka di pengadilan apabila berbohong. Seorang terdakwa akan menjalani hukuman yang berat bila berbohong. Seorang anak akan mengalami pendidikan yang dalam ketika membohongi orang tuanya.
Begitu banyak kebohongan dan pembohong yang mengalami penghakiman di lingkungan kita ini. Seolah kehidupan ingin mengajarkan bahwa kebohongan itu akan sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena merugikan orang inilah kita harus bertanggung jawab atas kebohongan yang kita lakukan. Setidaknya ada dua hal yang harus kita pelajari dalam situasi ini. Kebohongan memang tidak boleh dilakukan, tetapi Abram harus melakukannya demi mendapat keselamatan. Orang-orang Mesir sewaktu-waktu bisa membunuhnya kalau tidak berbohong. Tidak adanya respon dari Abram menunjukkan dirinya tidak berniat untuk berbuat dosa, tidak ingin melakukan kebohongan. Elohim menilik hati Abram dan mendapati hatinya tulus. Tidak ada niat untuk berbohong demi mendapatkan keuntungan pribadi. Kebohongan yang dilakukan semata untuk mencari selamat. Pesan teks yang kedua adalah tentang sikap Firaun. Barangkali Tuhan tidak menyukai sifatnya yang tamak dan rakus. Firaun rakus dan tamak melihat wanita. Begitu melihat yang cantik, langsung saja dia ingin memilikinya. Sikap inilah yang barangkali membawa Firaun dan Mesir kepada tulah. Jadi tidak perlu tamak, tidak perlu terburu nafsu untuk mendapatkan suatu hal. Saudara-saudara, berbohong tentu saja tidak boleh, dan itu melanggar perintah Tuhan di Sinai. Apapun yang terjadi, selama masih ada alternatif, mari kita hindari niatan untuk berbohong. Jujur saja, lebih baik karena tidak semua orang jujur saja lebih baik. Karena tidak semua orang akan membunuh kita ketika tahu yang sebenarnya. Mari kita jaga hati kita dari niat untuk berbohong. Tuhan memberkati.